You might be witnessing one of the most horrible crimes, perhaps, in a century. In the confession room, I most clearly remember that there was no remorse. Very, very cold about it. It really threw me, and I didn't believe all during the time he was in prison the first time, and then the most I would. After he killed his victims, he would stick their underwear down their throat, and we can't teach someone to develop a conscience if it's not there. I think that Gacy was probably one of the most, to me, one of the most fearful human beings I've ever seen. I was only 13 or 14 when it happened, but there's still a lot of shame, and there always will be. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata. Seorang bos restoran siap saji KFC, juga seorang pengusaha dan politikus aktif yang dihormati, seorang suami yang baik dan ayah penyayang. Namun ternyata ia menimbun puluhan mayat-mayat remaja laki-laki yang menjadi korbannya tepat di kolong rumahnya selama bertahun-tahun. Namun tidak ada seorang pun yang mencurigainya, walau busuknya sudah tercium. Hingga korban terakhirnya berhasil mengungkap semua kebusukannya. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Dia adalah seorang individu pekerja keras, seorang pria yang tampak memiliki norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial masyarakat Amerika. Dia begitu populer di kotanya sebagai pria sukses dalam bisnisnya, aktif dalam organisasi bisnis dan politik. Ia juga dikenal pria yang ramah, tetangga yang baik, murah hati, serta dihormati. Tetapi itu hanyalah kepalsuan dari manusia yang tidak memiliki hati nurani. Karena kejahatan bisa menyamar menjadi topeng apapun, menjadi siapapun di sekitar kita. Hi, I'm Vinko from Perth, Western Australia. You are watching K Channel, the most famous YouTube channel in Indonesia. Hari itu seorang remaja tampan berusia 15 tahun yang sedang bekerja paruh waktu di sebuah apotek Nissan terlihat begitu senang. Ia segera menghampiri ibunya yang saat itu sedang mampir di apotek tersebut untuk menjemput putranya. Ia memberitahu ibunya bahwa ia baru saja ditawari pekerjaan oleh seorang kontraktor dengan upah yang besar. Ia bertemu kontraktor tersebut saat kontraktor itu berada di apotek berbicara dengan pemilik apotek untuk membicarakan tentang perbaikan apotek tersebut. Ia lantas meminta izin ibunya untuk pergi menemui sang kontraktor karena ia dimintainya untuk datang membicarakan pekerjaan konstruksi. Namun ia berjanji akan pulang tepat waktu untuk makan malam karena hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Tetapi malam itu, sang ibu begitu gelisah menunggu putranya pulang. Karena sudah larut malam, ia belum juga pulang. Sang ibu yang sangat mengenal putranya, ia merasa ada keanehan. Karena tidak biasanya putranya tidak memberinya kabar. Apalagi malam itu adalah perayaan ulang tahun sang ibu. Lalu sang ibu dan sang ayah segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan putra bungsunya yang hilang, Robert Peace. One young police officer happened to come up one morning, and he said, "Terry, there's a couple that was here last night reporting their son missing, and I think there's something strange to it. I don't believe that he's a runaway." Robert Peace dikenal sebagai anak baik yang sempurna. Ia santun dan mengabdi pada kedua orang tuanya. Seorang siswa teladan yang ingin menjadi astronot.
dan tidak ada alasan baginya untuk kabur dari rumah. Hal tersebutlah yang membuat polisi berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Di cuaca yang sangat dingin itu, pencarian pun segera dilakukan. Sementara orang tuanya masih menunggunya di rumah dengan sangat cemas. Went to pick up Rob at the drugstore where he works, and he says it would take a few minutes, that he wanted to talk to his contractor about a job. And then with that, I started browsing around the store, and I've never seen him since. Bagi polisi, seorang kontraktor yang akan ditemui oleh Robert Peace adalah petunjuk awal dalam penyelidikan. Kontraktor tersebut bernama John Wayne Gacy. Dan ternyata diketahui bahwa Gacy sering mempekerjakan para remaja laki-laki. Setelah 2 hari Robert Peace menghilang, polisi segera menemui Gacy untuk menanyakannya. The owners of the drugstore told us that they had a contractor who wants to do repair work inside of their pharmacy. They supplied us with some information pertaining to his telephone number, and through the phone number we were able to determine his full name and address. And he basically just said he had no idea what we were talking about. He denied even knowing the kid, and in frustration, I had said to him that, well, I understand that you don't want to say anything, but we've got evidence that, in fact, you were seen with him very recently. Konfrontasi tersebut membawa polisi untuk menyelidiki lebih dalam tentang Gacy. Terlebih, Gacy diketahui sebagai orang terakhir yang terlihat bersama Robert. Saat polisi melakukan pemeriksaan mengenai riwayat kriminal Gacy, terungkap bahwa Gacy pernah dihukum 10 tahun sebelumnya di Iowa atas tuduhan telah menodai seorang remaja laki-laki. Berdasarkan hal tersebutlah, polisi kini mulai melacak pergerakan Gacy dan melakukan pengawasan selama 24 jam setiap harinya. Polisi terus menguntit Gacy kemanapun ia pergi. I knew that, in fact, they thought that this could be a homicide. They asked me to keep surveillance on the house. Kemudian Gacy memberitahu polisi bahwa dia memiliki tanah di sebelah utara Wisconsin. Ternyata itu hanyalah bualan Gacy untuk mengecoh para petugas polisi yang selalu mengikutinya. So right away we're thinking that's where the body is. Of course, he's feeding us this information knowing that we're going to follow up on this, just kind of leading us off the track. John Wayne Gacy investigation was very unique. It was not a covert surveillance. It was an overt surveillance, meaning he knew we were the police. He knew we were following him. The first time I met Gacy, we started a conversation. He was kind of a braggart at the time. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda keberadaan Robert Peace belum juga ada. Hingga keluarga Robert berinisiatif untuk memasang fotonya sebagai orang hilang di berbagai tempat di seluruh lingkungan sekitar. Dengan bekal informasi akurat tentang latar belakang Gacy yang sempat dihukum karena menodai seorang remaja laki-laki, dan Gacy merupakan orang yang bersama Robert Peace terakhir kali, serta perilaku Gacy yang tampak mencurigakan, akhirnya polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Gacy. Mereka berharap bahwa mereka dapat menemukan Robert di rumah Gacy dalam keadaan hidup. Ketika polisi menggeledah rumah Gacy, ternyata mereka tidak dapat menemukan Robert. Tetapi polisi menemukan penemuan yang akan menjadi petunjuk berharga. Polisi menemukan sejumlah barang-barang seperti borgol, tali, sejumlah peralatan seksual menyimpang, dan sebuah tanda terima dari apotek Nissan, di mana Robert bekerja. Polisi juga menemukan sejumlah aksesoris pria, di mana salah satunya berbentuk cincin bertuliskan kelas sekolah, dan cincin itu adalah milik seorang remaja yang baru saja lulus SMA, bernama John Zick, yang juga dilaporkan hilang.
Dan itu semua hanyalah permulaan. Kemudian polisi mengorek keterangan sebanyak-banyaknya dari para pegawai Gacy. Salah satu dari mereka memberitahu polisi bahwa 2 pegawai Gacy juga hilang. Gregory Kotzik dan Johnny Bukovic. Keduanya berusia 17 tahun dan keduanya pun tidak pernah terdengar kabarnya selama 2 tahun. Lalu muncul seorang karyawan apotek tempat kerja Robert yang mengatakan bahwa pada hari itu ia sempat menitipkan surat tanda terima apotek Nissan dan ia sendiri yang memasukkan surat tanda terima pada saku jaket Robert Peace dan surat tanda terima tersebut ditemukan di rumah Gacy. Dan itu menjadi bukti bahwa Gacy telah melakukan kontak dengan Robert pada malam Robert menghilang. Dan terdapat lebih banyak petunjuk yang bermunculan. Dua pegawai Gacy kemudian memberitahu polisi bahwa mereka telah diminta oleh Gacy untuk menggali parit di kolong rumahnya dengan alasan untuk memasang pipa baru. Keterangan tersebut memicu ingatan seorang detektif yang pernah diundang Gacy untuk minum di rumahnya yang memiliki bar dengan berbagai macam minuman beralkohol. Saat itu detektif sempat menggunakan kamar mandi di rumah Gacy. Di sana, detektif mencium bau yang menyengat yang berasal dari lubang saluran udara dari bawah. Saat itu detektif merasa mengenal bau tersebut dan ia merasa yakin baunya seperti bau mayat. Mind you, again, it's cold winter and the furnace came up from bringing the fumes up from downstairs. Now, being an experienced homicide detective and detective, Schultz came back and said that he recognized the odor of bodies decaying. Tetapi Gacy mempunyai jawaban sendiri mengenai hal tersebut. You know, I found it as odd when we bought the house, but then I learned the first time it rained that this ground gets wet under there, and then the crawl space actually floods up to a foot deep in water, and then as it recedes, it puts out a musty odor. There was always a musty odor in that house. Dengan banyaknya petunjuk baru yang telah didapatkan, para detektif meminta surat penggeledahan kedua. Kemudian pada malam tanggal 20 Desember 1978, mereka mengikuti Gacy. Gacy pergi menuju ke kantor pengacaranya. Gacy is not a criminal, he's not a child abductor, and he probably was in the wrong place at the wrong time. You're looking in the wrong place until things began to develop differently. Hari ini, Gacy melanjutkan aktivitasnya. Ia pergi mengendari mobilnya, di mana mobil itu masih tetap diikuti oleh detektif yang selalu mengikutinya selama 8 hari ini. Kemudian Gacy berhenti di sebuah pom bensin, di mana Gacy adalah pelanggan tetapnya. Gacy kemudian turun dan berkeliling menemui orang-orang di sana yang ia kenal untuk mengucapkan selamat tinggal, yang sepertinya ia akan mengakhiri hidupnya. This was the beginning of the end for Gacy. He had apparently decided that he was going to commit suicide and was going to go around and say his last goodbyes. Sebelum Gacy pergi, ia memberikan sesuatu pada orang-orang tersebut yang memberikan rasa penasaran pada detektif untuk mencari tahu. Tanpa menunggu lama, detektif segera menuju pom bensin dan memeriksa orang-orang tersebut. Dan ternyata sesuatu yang diberikan Gacy pada mereka adalah obat terlarang. When I got that information, I told them to take him down, to arrest him. That was probably the closing of... Setelah mendapatkan perintah penangkapan Gacy karena barang haram tersebut, hari itu juga polisi segera menangkap John Wayne Gacy. We rushed the car at a stoplight, pulled Gacy out of the car, threw him up against the trunk of the car, and told him that he was under arrest for a drug violation. 10 hari setelah Robert Peace menghilang, Gacy kini ditahan atas tuduhan pelanggaran obat terlarang. Tepat pada hari Gacy ditangkap, pada malamnya 21 Desember 1978, polisi telah memegang surat perintah penggeledahan rumah Gacy yang kedua.
Polisi segera memeriksa seluruh ruangan di rumah itu, termasuk mencoba mencari bukti untuk turun ke ruangan di kolong rumahnya. Di sana tidak terlihat apapun yang mencurigakan, hanya gundukan tanah yang sebagian berlumpur. We took a screwdriver into a little crack in the floor and pried it up, and when we did, the whole floor lifted up. And that led us into the crawl space, and I went down there with a flashlight and looked around, and everything was dry and solid. There was no evidence. Lalu mereka mengambil skop untuk menggalinya. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama ketika polisi menggali sedalam 6 cm. Sesuatu yang mengejutkan pun ditemukan. Mereka menemukan tulang-tulang manusia. Pada saat ini, Gacy dilarikan ke rumah sakit terdekat karena ia terus mengeluh sakit dada. Dan pada hari itu juga detektif segera menemui Gacy untuk memberitahukan bahwa ia ditahan karena pembunuhan. Been there maybe 20 minutes or half an hour when I got a phone call from my supervisor advising that they had found bones in the crawl space. At that time, Gacy was just being released from Holy Family Hospital, and I advised him at that point that he was under arrest for murder. Dari sanalah akhirnya ia mengakui pembunuhan yang telah dilakukannya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, korbannya ternyata sebanyak 33 laki-laki, mulai berusia 14 tahun hingga 21 tahun, dan sebagian besar dari mereka adalah para remaja laki-laki. Gacy menceritakan semuanya dengan rinci, mulai dari korban pertamanya, dan ia menceritakannya dengan begitu dingin, seperti tidak ada penyesalan dalam dirinya yang telah merenggut 33 nyawa manusia yang tak bersalah. In the confession room, I most clearly remember that there was no remorse. Very, very cold about it. During the course of his conversation, he told me if he didn't end it, it was going to happen again. And he didn't feel anything about it. He didn't feel guilt. He didn't feel remorse. He didn't feel bad. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. John Wayne Gacy Jr. lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago. Dia adalah anak kedua dari orang tuanya yang bernama John Stanley Gacy dan Marian Elaine Robinson. Ayahnya bekerja mereparasi mobil. Ia juga merupakan seorang veteran Perang Dunia I, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sang ayah adalah seorang pria asal Polandia yang tumbuh di Chicago, Amerika Serikat, dan dia seorang yang keras, pemarah, dan peminum. Gacy memiliki kakak perempuan bernama Joanne Gacy dan adik perempuan Karen Gacy. Ayahnya memuja kedua putrinya, tapi tidak pada Gacy. Gacy akan selalu menjadi sasaran untuk diremehkan, dicemooh, dimarahi, khususnya bila Gacy ketahuan melakukan aktivitas anak perempuan. Karena ayahnya ingin Gacy menjadi lelaki yang tangguh dan memiliki masa depan yang cerah sebagai pebisnis sukses dan dikagumi. Tidak seperti Gacy saat ini yang sering sakit-sakitan dan senang bermain bersama kakak dan adik perempuannya, serta senang memasak di dapur membantu ibunya, hingga sang ayah sering mencaci makinya dan memanggilnya anak bodoh, anak mama, dan banci. Gacy juga sering dipukuli oleh ayahnya di bagian kepala dengan papan. He constantly talked about his father. His father used to go downstairs and get raging drunk and scream and yell from the basement like some voice coming up through the air vents, and just terrorize Gacy in that way. He said my mother's the only one that really made my life bearable.
His father, it was well known, was horribly physically abusive, was verbally abusive, very denigrating to the young John Wayne Gacy. John's father had a temper, and John would catch the worst of it if his father ever thought he was doing girl activities. Gacy's father wanted him to go and play ball or play football, and young John Wayne Gacy wanted to stay home and cook with his sisters or go garden with his mom. My uncle liked to cook. He liked to be in the kitchen with my grandmother. He would help my mom when she baked cookies or made bread or anything. Sang ayah tidak hanya sering melakukan kekerasan pada Gacy, tapi juga pada sang ibu, yang dilakukannya di depan Gacy dan di depan kakak dan adik perempuannya. Yang tentunya hal itu akan berdampak pada perkembangan sang anak dan mempengaruhi cara mereka dalam memandang dunia nantinya. Tetapi Gacy juga memang memiliki perilaku agak aneh. Ketika Gacy berusia 12 tahun, ibunya menemukan sesuatu yang janggal. He was burying his mother's panties. He stole all of his mother's panties out of the drawer. He was making like little holes and burying his panties the same way he buried the bodies years later. Bertahun-tahun kemudian, Gacy berjuang untuk menyenangkan ayahnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, usahanya selalu gagal. Namun ibu dan kakak serta adik perempuannya selalu mendukungnya. Namun ketika Gacy remaja, ketegangan antara Gacy dan ayahnya memuncak. Akhirnya Gacy kabur dari rumah. Tetapi sebelum kepergiannya, ia mencium ibunya dan pamit bahwa ia tidak akan kembali pulang ke rumahnya lagi. When John was about 17, him and my dad had a really big fight, and it had to do over a car which John had saved for and bought. He took off. We did not know where he was. My mom finally got my dad to get an investigator, and they found he was in Vegas. He actually went to work at this mortuary. When he came back a year and a half later, he was just totally different, more into himself. Di Las Vegas, ia bekerja di rumah duka sebagai petugas kebersihan. Ia menyapu dan mengepel lantai dan membersihkan kamar mayat. Mungkin itu bukanlah jenis pekerjaan berstatus tinggi, tapi itu adalah pekerjaan yang ia peroleh sendiri. Ia juga dapat hidup bebas, terbebas dari pelecehan verbal dan emosional yang biasa ia dapatkan dari ayahnya. Namun pekerjaannya di Las Vegas itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ia kembali ke Chicago pada musim panas tahun 1961. Dan Gacy masih bertekad untuk membuktikan dirinya pada ayahnya melalui kerja kerasnya. Ia lalu melanjutkan pendidikan untuk belajar tentang bisnis di Northwestern Business College. Setelah mengenyam pendidikan bisnis selama 3 tahun, membawanya bekerja di sebuah perusahaan sepatu. Lalu tahun berikutnya pada tahun 1964, perusahaannya memindahkannya ke Springfield, Illinois sebagai tenaga penjual dan akhirnya menjadi manajer departemen. Jalan menuju kesuksesan kini berada dalam jangkauannya. Ambisinya membawanya terjun ke dunia politik lokal. Ia sangat aktif dan menjadi penyelenggara pameran negara, dan Gacy mendapatkan penghargaan atas suksesnya penyelenggaraan tersebut. Dan pada saat ini, Gacy juga telah memiliki kekasih hati, Marilyn Myers. Ia adalah seorang putri pengusaha yang memiliki 3 restoran siap saji KFC. Marlyn's family was better off than the Gacys, and her father owned 3 Kentucky Fried Chicken restaurants. Gacy allegedly saw this as a way to get ahead. Dan setelah kurang dari setahun mereka berpacaran, akhirnya mereka menikah. John Wayne Gacy's father-in-law felt something was off about Gacy, and he tried to persuade her as much as he could not to marry him. He was one of my closest friends, and I was his closest friend. And he was a good guy. He worked hard for the JCs and did a lot of good things. Tahun ini adalah tahun keberuntungan bagi Gacy. Ia mendapatkan penghargaan sebagai pria terbaik tahun itu di komunitas bisnis JC.
Ia juga dianugerahi seorang bayi yang akan menjadi anak pertama mereka, karena saat ini Marilyn diketahui sedang hamil. Pada bulan Februari ini, bayi mereka pun lahir. Dan ketika Marilyn masih berada di rumah sakit, Gacy pergi ke bar dan minum-minum untuk merayakan kebahagiaannya. Ia berada di bar bersama rekan kerjanya. Dalam keadaan mabuk, lalu Gacy mampir ke apartemen rekannya. Ketika ia mengantarkannya pulang, namun ternyata di sanalah Gacy mendapatkan pengalaman pertamanya melakukan hubungan dewasa sesama jenis. Gacy kini menjadi seorang ayah. Dia begitu menyayangi putranya. Kehidupannya bersama anak dan istrinya pun tampak begitu bahagia. Dan pada saat ini pula, ayah Gacy telah berubah. Ayahnya mulai memberikan perhatian dan kasih sayangnya pada Gacy yang dianggap telah berhasil dalam kehidupannya. Dan itu adalah hal yang penting bagi Gacy. Hubungan antara ayah dan putra pun kini mulai membaik. Kemudian Gacy dan Marilyn pindah ke Waterloo, Iowa. Lalu ayah mertuanya menyerahkan 3 restoran KFC miliknya untuk dikelola oleh Gacy. Hal ini memberikan Gacy posisi berkuasa dan memiliki rasa percaya diri untuk bergabung dalam komunitas bisnis JC lokal di Waterloo. Gacy mendambakan popularitas dan rasa hormat sehingga dia aktif dalam komunitas ini. Dan dengan begitu cepat, ia menjadi ketua keanggotaan JC. Sebagai ketua keanggotaan, ia ingin memperbesar komunitas JCs dengan mendatangkan anggota-anggota baru. Lalu ia mengundang banyak orang beruang untuk bergabung ke pesta-pesta pora yang selalu ia adakan di hotel-hotel. Dalam pesta tersebut, Gacy menghadirkan banyak wanita-wanita penghibur untuk menyenangkan dan memberikan pelayanan syahwatnya pada para laki-laki yang terlibat ataupun calon anggota-anggota JCs. In order to bring in new members, Gacy would invite other men to these parties where there would be prostitutes. And by hosting these orgies at hotels involved with the JCs, Gacy shows his own importance, and he's the cool guy now. Dan dalam satu malam saja, Gacy mampu menarik puluhan anggota baru dalam komunitas JCs. Nama Gacy kini menjadi populer hingga ia memenangkan posisi wakil presiden di JC's Waterloo pada tahun 1967. Beberapa lama kemudian, Gacy dan istrinya menyambut anak kedua mereka. Ia tampak seperti laki-laki dengan kehidupannya yang sukses. Namun, ia memiliki keinginan tersembunyi ketika ia menjadi bos di restoran KFC milik ayah mertuanya. Di sini, Gacy memiliki akses untuk memperkerjakan para pegawai yang sebagian akan menjadi korbannya. Nafsu iblis Gacy yang mendorongnya untuk memangsa para remaja laki-laki yang tak berdosa. Salah satunya, seorang remaja berusia 15 tahun, Donald Voorhees, putra seorang politisi lokal. Gacy mulai melakukan pendekatan pada remaja ini yang bekerja paruh waktu di restoran KFC yang dikelolanya. Ia berbicara hal yang menyerempet ke hal yang berbau syahwat, lalu mengajaknya minum minuman yang memabukkan, serta menawarkannya $50 untuk melayani syahwatnya. Gacy offering him $50 to perform oral sex. $50 in 1970 would have seemed like a fortune. Gacy mulai memikat para remaja laki-laki untuk membayar mereka sebagai imbalan melayani nafsu liarnya. Tetapi kemudian, Donald akhirnya berterus terang pada ayahnya yang kini telah menjadi seorang senator di Iowa. Ia menceritakan apa yang telah dilakukan Gacy terhadapnya. Setelah Gacy ditangkap atas laporan Donald, ia kemudian menjalani 2 tes poligraf atas pengakuan Gacy yang tidak terlibat dalam aktivitas homoseksual dengan Donald.
tetapi hasil tesnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Lantas Gacy didakwa dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di penjara negara Anamosa. Hal tersebut tentu saja mengejutkan teman-temannya. It really threw me, and I didn't believe all during the time he was in prison the first time in Anamosa, Iowa, that he was guilty, and he professed his innocence to me through letters and conversations we had. He was a climber. He told me one day he wanted to be governor. This kind of put the kibosh on everything and completely demoralized him. He was devastated. John told everyone that he was serving time for showing pornographic movies to teenage boys. John was very careful never to reveal the fact that he in fact was in there for molesting or attempting to molest teenage boys. Dan seketika itu juga kehidupan Gacy hancur karena istrinya menggugat cerai. Dan sejak saat itu, Gacy tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya lagi. Pada saat Gacy tengah menjalani hukumannya, ayahnya meninggal. Tetapi Gacy tidak diizinkan untuk menghadiri pemakamannya. Pada usia 26 tahun, Gacy berada di penjara Anamosa. Di sini ia menjadi tahanan teladan dan bahkan diangkat menjadi juru masak utama. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook in the kitchen. I run the morning meal and the afternoon meal in the kitchen. John, how long have you been here? I've been here now a year and about 2 weeks. Pada tahun ini, Gacy mengajukan pembebasan bersyarat. Ketika permohonannya diajukan, seorang psikiater penjara memperingatkan agar Gacy tidak segera dibebaskan karena ia seorang psikopat cabul yang sadis dan berbahaya. Tetapi hukuman yang seharusnya ia jalani 10 tahun ternyata tidak ia jalankan karena ia dibebaskan dengan begitu cepat. What's interesting about Gacy's prison experiences as a result of the sodomy charges is firstly, he's released very quickly. His sentence was 10 years. He was out after 18 months. He was able to convince people that his behavior wouldn't be repeated. Saat pembebasannya, teman Gacy, Charles Hill, menjemputnya di penjara dan membawanya ke hotel yang dikelola Charles Hill di Waterloo, Iowa. I offered him a job as a cook because he was always a good cook, and I was going to try to help rehabilitate him. And unfortunately, he spent one night at the hotel after I brought him back from Anamosa, and the next morning his mom called and she was ill, so he went to Chicago, and so it never materialized where I could try to help him. Gacy, yang dikenal sebagai putra yang berbakti, ia kembali ke Chicago untuk menjaga dan menghidupi ibunya. Ia memulai hidup baru dan mendapat pekerjaan sebagai juru masak. Ia juga memulai bisnisnya sendiri sebagai kontraktor bangunan bernama BDM. Ia mulai terjun ke politik dan bergabung dengan Partai Demokrat. Ia begitu aktif di dunia politik. Bahkan ia sempat berfoto dengan ibu negara, Rosalynn Carter, istri dari Presiden Amerika ke-39, Jimmy Carter. Berkat kerja kerasnya, kini Gacy membeli sebuah rumah untuk ia tinggali. Tetapi Gacy menjalani kehidupan rahasia, kehidupan yang ia sembunyikan dari ibunya, dari semua orang, termasuk dari tunangannya, Carol Hoff. 7 bulan setelah Carol dan Gacy menikah, Gacy membunuh untuk pertama kalinya ketika Carol sedang berada di luar kota. John Wayne Gacy memiliki kehidupan nafsu syahwat yang tidak biasa yang ia rahasiakan dan sangat ia nikmati dengan menjemput para remaja pria yang sedang berjalan di sepanjang jalanan Chicago. Dan suatu hari, ia menjemput seorang pria muda di terminal bis. Di sana, ia bertemu dengan Timothy Jake McCoy yang baru saja pulang dari liburan Natal. Mereka berdua bermalam bersama di rumah Gacy.
Keesokan paginya, saat McCoy sedang membuat sarapan, Gacy melihat pisau di tangannya dan menganggap hal itu sebagai ancaman baginya, sehingga Gacy segera mengambil pisau itu dan menikamnya, hingga McCoy menghembuskan nafas terakhirnya, dan darah pun berceceran di mana-mana. Saat itu, Gacy segera melemparkan mayatnya ke kolong rumahnya, lalu segera membersihkan semua darah yang berceceran. Dan ia merasa beruntung ketika ia baru saja membersihkan tetesan darah terakhir di lantai, istri dan 2 anak tirinya baru saja masuk ke rumah. Didn't realize how much blood could come out of a person. And he said at the time his wife was out for the day, so he had thrown the body in a crawl space real quick, and he went back and he started to clean up all the blood. And he said it took literally an hour to clean up all the blood. And he said he just had wiped up the last drop of blood when his wife walked in the front door. Carol sama sekali tidak mencium sesuatu hal yang aneh dari Gacy. Tetapi itu tidak butuh waktu lama. Ketika ia menemukan hal-hal yang janggal, ia melihat ada kasur di lantai garasi, celana dalam, dan dompet milik remaja laki-laki. Carol mulai mempertanyakannya pada Gacy, namun tidak ada jawaban yang jelas darinya. Dan Carol juga mulai mengeluh pada Gacy tentang bau busuk di sekitar rumahnya. Dari sanalah ia kemudian memanggil 2 pegawainya untuk menggali di kolong rumahnya dengan alasan akan membuat saluran pembuangan. Setelah 3 tahun menikah, akhirnya Carol menggugat cerai Gacy. Setelah Gacy membuat pengakuan yang mengejutkan pada Carol tentang perilaku menyimpangnya sebagai biseksual, di mana hal itu menjadi jelas bagi Carol tentang banyak kejanggalan pada Gacy, tentang kasur berada di garasi, sering bergaul dengan remaja laki-laki, dan barang-barang lainnya yang ia temukan. Dan mereka akhirnya resmi bercerai pada tahun 1976. Kini Gacy menjadi pria lajang yang bebas. Ia kini kembali berburu korban. Pada tahun 1976, tindakan kejinya mencari para korban semakin meningkat setelah ia bercerai dengan Carol. Gacy selalu membawa calon korbannya ke rumahnya. Ia biasa menyuguhkan minuman untuk membuat calon korbannya mabuk, atau terkadang ia memberinya marijuana. Lalu ia menyiksanya, melampiaskan nafsu syahwatnya yang keji dan merenggut nyawanya. Dan itu ia sering lakukan pada malam hari. And when he picked people up, his intention at that point in time was not to kill. His intention was to have a relationship with the individual. And then after that, he became so enraged with himself that he struck out and killed the object of his hatred. And he did it repeatedly. He felt that he was totally in power. He would change. He would change very quickly. In the twinkling of an eye, he would become the commanding, frightening, torturous monster. Perilakunya sangat kontras dengan kehidupan sehari-harinya. Ia sering mengadakan pesta-pesta besar di rumahnya, mengundang para anggota Jaycees Chicago, politisi, orang-orang penting, dan para tetangga. He would meet important people, Mayor Daley. He even got clearance to be with Rosalind Carter. It was just he felt like the man of the year. Ia juga akan memasak di pesta tersebut. Ia menggunakan keterampilan konstruksinya untuk menyembunyikan kejahatannya. Dia membangun lubang barbeque di atas kuburan tempat dia menguburkan korbannya. Pestanya tepat berada di atas pemakaman pribadinya. Jaycee juga terkadang menjadi badut untuk menghibur anak-anak lewat trik-trik sulapnya, di mana tanpa mereka ketahui, trik-trik sulapnya itu menjadi caranya dalam melemahkan para korbannya. Gacy seems to me to fall into the criteria of the hedonistic serial killer. In other words, the person who kills simply for the sexual thrill of killing, in particular strangling his young victims and sodomizing them. He started the pattern of what
later is described as almost an addiction to homicide. And that's so similar to someone who's an addict that they'll be doing all right, and then there's a certain point where they almost have a craving. And it's not that they're after a human being, it's not that they've had a fight with anyone, it's not that they've remembered some traumatic episode from their childhood. It's just that simple and that terrifying. Dan pada saat ini, tidak ada siapapun yang mencurigai ketika beberapa pegawainya yang tiba-tiba hilang, serta beberapa remaja laki-laki lainnya yang hilang. Walaupun banyak orang tua yang melaporkan pada polisi, tetapi mereka dianggap para remaja laki-laki yang kabur karena ingin hidup bebas. Dalam berburu dan menjerat para pemuda yang menjadi korbannya, seringkali Gacy akan berpura-pura menjadi polisi patroli yang mengendarai mobil hitamnya di sepanjang jalan. Salah satu korbannya adalah Robert Donnelly. Setelah ia berhasil menjeratnya ke dalam mobil, Gacy membawanya ke rumahnya. Lalu ia segera melampiaskan nafsu syahwatnya dan menyiksanya di kamar mandi. Gacy benar-benar seorang iblis yang sadis. He made him take his clothes off and tortured him with candles in one room, then filled the bathtub and would take him from the floor of the one room into the bathroom and shove his head underwater for excruciating long periods of time, to the point where this kid passed out a couple of times. It's amazing he didn't die at that particular time. Lalu Gacy membuang korbannya di suatu tempat, tetapi beruntungnya Donnelly masih hidup. Ia segera melaporkan kejadian tersebut. Tetapi saat diinterogasi polisi, Gacy mengatakan bahwa itu dilandaskan atas dasar suka sama suka, sebagai pasangan homo yang melakukan aktivitas syahwat mereka. Dan sungguh di luar dugaan, polisi mempercayainya. Mereka menganggap itu permasalahan internal pasangan yang sedang bertengkar. Hingga pada kasus ini, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Gacy. Sementara itu, Gacy terus melanjutkan hidupnya berperan sebagai orang baik di tengah masyarakat. Ia menghibur anak-anak di rumah sakit. Dia menjadi badut pogo. Tetapi pada 22 Maret 1978, dia kembali berburu di jalanan. Kali ini ia menghentikan mobilnya dan membujuk seorang pemuda yang tengah berjalan di pinggir jalan dengan menawarkan marijuana. Lelaki itu adalah Jeffrey Reynolds. Tetapi ketika ia masuk ke mobil Gacy, Gacy segera menutup mulutnya dengan lap yang telah diberi kloroform, hingga Jeffrey tak sadarkan diri. Dan ketika Jeffrey tersadar, dia telah berada di rumah Gacy dalam keadaan yang tak berdaya. Di saat itulah Gacy melakukan ritual syahwat iblisnya yang kejam. Di saat pagi buta, Jeffrey tersadar ia tengah berada di Taman Lincoln dalam keadaan yang mengkhawatirkan. I got in the car with him, and shortly after I got in the car with him, he placed a rag over my face, of which turned out to be chloroform, and I remember him carrying me into his house, and then he put the rag over me, and that's the last thing I remembered until I found myself about 5:30 in the morning on the steps right by Lincoln Park, half dressed, my face completely burned. Beberapa hari kemudian, setelah keadaannya agak membaik, Jeffrey lalu kembali ke jalan untuk mengintai Gacy dan berhasil mencatat nomor plat mobilnya. Lalu ia segera melaporkannya pada polisi. Tak lama kemudian, Gacy ditangkap. Tetapi kali ini, Gacy dibebaskan dengan jaminan. Kejahatan John Wayne Gacy akan berakhir saat ia menjerat seorang remaja tampan yang bekerja paruh waktu di apotek Nissan. Saat Gacy menawarkannya pekerjaan konstruksi dan mengiming-imingi gaji besar padanya, dengan catatan ia harus segera datang ke rumahnya untuk membicarakan tentang pekerjaan. Tetapi ketika Robert Peace telah berada di rumah Gacy, ia menunjukkan trik sulapnya
bagaimana membuka borgol dan terlepas dari jeratan tali. Dan saat Gacy memperagakan bagaimana terlepas dari jeratan tali itu, yang dililitkan ke leher Robert, itu bukanlah sebuah trik sulap, tetapi ia sungguh melakukannya, hingga Robert tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan hidupnya. Setelah ritual iblisnya selesai, lalu ia segera membungkus mayat Robert dengan karpet, menaruhnya di bagasi mobilnya, dan pergi untuk membuang mayatnya di sungai. I said, look at him. Do you have anything to do with this kid being missing? And all of a sudden he changed and looks at the picture. He goes, that kid is dead. He said, he said, that's not the boy that was in a drugstore, but this boy is dead. Setelah penemuan mengejutkan saat penggeledahan di rumah Gacy yang kedua kalinya, lalu keesokan pagi, di saat cuaca yang sangat dingin, warga sekitar memadati halaman rumah Gacy. Mereka menantikan dan menyaksikan sesuatu yang mencengangkan di rumah tetangga mereka yang dikenal begitu ramah dan dihormati. Para awak media juga tengah bersiap meliput pemberitaan yang akan menggemparkan ini. It attracted the curious, despite the cold weather. People would come out there to see the scene because what had ever this scene ever happened before? No. All the investigators that we talked to afterwards admitted that the stench, despite the fact it was very cold weather, was overwhelming. It was terrible in this. The smell of death was everywhere as they went in there. Kemudian pemeriksa medis Dr. Robert Stein muncul dan memberikan kabar penemuan mayat pertamanya. In the garage, there was just that one skeletalized remain, and in the house itself also a skeletalized remain. Mengingat ruangan yang cukup sempit dalam melakukan penggalian di kolong rumah Gacy, akhirnya polisi menurunkan para pekerja untuk membongkar seluruh lantai rumah agar proses penggalian menjadi lebih mudah. Dan para pekerja lainnya mulai membongkar garasi rumah Gacy. Pada siang hari, satu persatu kantong jenazah mulai keluar dari rumah horor tersebut. All 6 bodies were essentially skeletalized. And that was the headlines for every day is second, third body. Selama penggalian, Dr. Robert Stein akan selalu melaporkan kabar perkembangan penemuan mereka. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak mayat yang pada akhirnya akan ditemukan. Dan satu-satunya orang yang dapat membantu adalah John Wayne Gacy. Lalu polisi segera membawa Gacy untuk menunjukkan di mana saja letak mayat-mayat itu yang ia kuburkan. Dan setelah itu, dengan cepat, Gacy segera dibawa kembali ke penjara dan berhasil lolos dari kerumunan warga sekitar, juga para awak media. Keterangan Gacy tentang letak mayat-mayat yang dikuburkannya yang ia gambarkan dalam secari kertas dan menunjukkan letaknya, ternyata itu semua sangat tepat. They were impressed by the fact that before the digging even began, Gacy was able to remember where the bodies were. And he drew a diagram of where the bodies would be, saying there's a trench here under the kitchen, and there are 5 bodies in that trench stacked end to end, 3 on one side, 2 on the other. To this day, it's a bone-chilling little handwritten sketch because this guy knew where almost everybody was. He didn't remember the names of them, or he wouldn't tell us the names, but he knew where they were in the basement. Then, after that, he would tell us how he managed to hide the bodies, because some of this was going on, incredibly as it may seem, with his second wife and his mother living in the house at the time. Dr. Robert Stein kembali melaporkan temuan mayat yang kini jumlahnya semakin banyak. The number of bodies found today are 6. Bringing the total to 21. Dan kini kerumunan orang bertambah banyak. Bukan hanya dari warga sekitar saja, tetapi juga dari luar lingkungan sekitar. Mereka adalah para orang tua yang merasa penasaran dan yang mencari putra-putra dan cucu mereka yang hilang. Di tahap terakhir penggalian mencari korban, rumah Gacy akhirnya dibongkar seluruhnya. Dan total mayat yang mereka temukan di kolong rumah tersebut sebanyak 29 mayat.
I still find it hard to believe him. I've known the man 4.5 years, and I thought the world of him. I was driving to Marshalltown, Iowa. I was in disbelief when I first heard the news. They mentioned 3 bodies had been removed from his house, and I almost fell out of the car. I could not understand how a man living in the city of Chicago, who was respected apparently by neighbors, active politically, could be responsible for doing something like this. To this day, it defies logic how he was able to kill 33 people and bury most of them on his property and get away with it for a number of years. After he killed his victims, he would stick their underwear down their throat. Kemudian Gacy membawa polisi ke jembatan sungai Des Plaines. Ia menunjukkan pada polisi tentang sisa-sisa mayat dari korbannya yang telah ia buang. Dan polisi menemukan 4 mayat di sungai tersebut, dan salah satunya adalah Robert Peace. Sehingga total mayat yang menjadi korban Gacy sebanyak 33 mayat. Di kamar mayat, Dr. Robert Stein dan tim medis mulai melakukan pekerjaan mereka dengan mengidentifikasi setiap mayat, dengan mengubah nomor-nomor mayat menjadi nama mayat. Mayat pertama ditemukan bernama John Bukovich berusia 17 tahun dan Gregory Gatzik berusia 17 tahun, dan mereka berdua adalah pegawai Gacy. Nama-nama korban diumumkan di berita televisi, dan para awak media pun segera berlomba untuk mewawancari keluarga para korban. He was a good boy. I'd spend anything to find him. I really would. And I think every mother would. You might be witnessing one of the most horrible crimes, perhaps, in a century. Johnny Mallory berusia 19 tahun, seorang mantan marinir. Ibunya terakhir melihatnya pada tanggal 15 September 1977. Ibunya sudah melaporkan pada polisi untuk melaporkan putranya yang hilang. Tetapi ternyata polisi sama sekali tidak membantunya. Polisi hanya mengatakan pada sang ibu bahwa Johnny kabur. Dan rata-rata semua orang tua telah melakukan hal yang sama. Mereka telah melaporkannya pada polisi, tetapi mereka hanya mendapatkan jawaban dari polisi bahwa putra-putra mereka telah kabur. Would go out searching for him. We were playing detectives. We were searching for Johnny, looking for him. And already, Johnny was dead. He said, no, he said, Johnny's a runaway. Oh, I was shocked when I heard that. I said, what has Johnny got to run away from? That's all what he say. He's run away. And I know right away it's not true. Because Johnny no got no reason to run away. If they listen to us, they save so many lives. Had they listened to our pleas, and had they taken down more info about these boys, there probably would not have been 33 or God knows how many more murders. Dalam pembelaan Gacy pada polisi, ia mengatakan bahwa ia melakukannya karena mereka yang memulainya. Dengan kata lain, Gacy menyalahkan para korbannya. Karena para korban adalah para predator dan para lelaki gay penjajah cinta yang menjajakan dirinya demi uang dan kesenangan. Dan itu adalah kesalahan para korban yang telah mengejarnya. Tetapi saat penyelidik memeriksa identitas mereka, sebagian besar korbannya bukanlah para lelaki gay yang menjual dirinya. The biggest excuse that he came up with is that all of the victims made him do what he did. It was the victim's fault. If they hadn't pursued him, he wouldn't have had to do to them what he did. He had said they were gay. Johnny, I know, was not gay. But even if he was, no one has a right to take anyone's. Para korban yang telah teridentifikasi kemudian dikuburkan oleh masing-masing keluarga mereka. Sementara terdapat 9 korban yang tidak teridentifikasi. Dan ke-9 korban tersebut dimakamkan di lokasi khusus dan terpisah di sekitar Chicago. Walaupun para korban kini telah dikuburkan dengan layak, tetapi rasa sakit bagi keluarga masih sangat hidup dan tidak akan pernah hilang. I could never forgive Gacy for the rest of my life. How on earth can you forgive someone who takes
a loving child from you and who does it in such, a tragic way. I was only 13 or 14 when it happened, but there's still a lot of shame, and there always will be. Hari pertama persidangan John Wayne Gacy menjadi hari yang sangat penting. Banyak warga berbondong-bondong berbaris di gedung pengadilan Chicago untuk melihat Gacy yang pada saat ini dikenal sebagai pembunuh berantai paling terkenal sepanjang masa. Karena tidak ada satupun media di negara ini yang tidak meliput berita tentang Gacy. Para juri yang terdiri dari 16 pria dan wanita telah dipilih dari Rockford, sebuah kota yang berjarak 50 mil sebelah utara. Mereka telah menyiapkan bis untuk para juri ini menuju gedung pengadilan dan diasingkan selama persidangan berlangsung selama 6 minggu. John Wayne Gacy didakwa atas pembunuhan 33 remaja laki-laki. Jumlah pembunuhan terbesar yang pernah dituduhkan kepada satu orang dalam sejarah Amerika Serikat. My husband didn't even want me to go to the trial because he was afraid of what was going to happen. Because we knew that we were in a city that was kind of turned upside down by all of it because of the massiveness of what happened. That didn't take away from how I still felt about the families and their loss. It didn't take away one bit. Dalam persidangan, Gacy mengaku tidak bersalah dengan alasan ketidakwarasan. One of the statements he gave to me was that, Mike, I'm not going to spend a day in jail for this. But he was going to use insanity defense. Surprised me, he asked me about Gacy and his mental status. I don't think Gacy was crazy at all. He was just plain evil. Pengacara pembela Gacy mengatakan bahwa Gacy adalah orang tidak waras yang impulsif, orang yang sakit jiwa dengan mengumpulkan mayat-mayat seperti souvenir. Sementara jaksa penuntut, mereka memajang sebuah foto-foto korban di sebuah papan besar yang diberi nama Galeri Kesedihan. Jaksa bersikeras bahwa Gacy telah membuktikan kewarasannya sendiri dengan menjalani kehidupan normalnya dan menjadi pemimpin di perusahaan, dan tindakan Gacy dianggap licik. Ia orang yang manipulatif, yang sengaja telah merenggut banyak nyawa para remaja yang tidak bersalah. Para saksi ahli lainnya berpendapat tentang penyakit mental Gacy. Ia disebut memiliki kepribadian ambang, skizofrenia, paranoid amnesia. Tetapi jaksa percaya pada fakta-fakta dalam kasus ini lebih penting dari sekedar kesaksian para psikiatris. Lalu jaksa mempertanyakan bahwa jika pembunuhan itu tidak direncanakan, lalu mengapa Gacy harus menggali parit pemakaman terlebih dulu? Mengapa dia menyiapkan borgol dan tali? Jika dia amnesia, bagaimana Gacy bisa menggambarkan sketsa yang tepat untuk menemukan setiap mayat yang telah dikuburnya? He could commit an act, but it didn't mean that he sat and planned the act. It was almost as if he were an automaton doing this behavior, and once the behavior was done, he was finished. Clearly, when you have this kind of intentional behavior, the pre-planning for all those things, the covering up, the post-planning, the post-conduct for all those things, and all this going on in the backdrop of what on the surface appears to be a perfectly normal existence, just doesn't fit. The theory or the thought or the fantasy about someone who's insane is that they're running down the street screaming, pulling their hair out without clothes on. And they could clearly see that he was not insane. I mean, he was sitting in the courtroom, he was participating, smiling, being considerate of where people were sitting. A real medical model psychiatrist that really treats patients and understands mental illness will never believe that you can turn this kind of serious mental illness off like a faucet. Did he have personality disorders? Absolutely. Was he a sexual deviant? Of course, but psychotic, not even. Gacy juga bersaksi. Ia begitu tenang dan begitu yakin bahwa ia akan dibebaskan dengan alasan ketidakwarasannya itu. Gacy mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut atau bagaimana mayat-mayat itu berada di kolong rumahnya. Dan sambil bercanda, dia mengatakan bahwa satu-satunya pelanggaran yang dia lakukan adalah membuat pemakaman tanpa izin.
Ia juga sempat menyebut bahwa korban-korbannya itu hanyalah sampah manusia. At that time, there was a psychiatrist who testified that if he was found insane, he would be put out on the street because he could not be hospitalized against his will. That, obviously, no one in their right mind believed that this man was sane, but no one was willing to take the chance that he would be out on the street. Dr. James Kavanaugh was testifying on cross-examination, and he made a comment that John Gacy, if he was released to a mental institution and he was found not guilty by reason of insanity, that he could be released tomorrow. Di akhir persidangan, jaksa mempertegas jika Gacy terbebas dengan alasan ketidakwarasannya, berarti 33 nyawa yang telah direnggutnya menjadi tidak berarti sama sekali. Kita sama sekali tidak memiliki belas kasih atas 33 nyawa yang menjadi korbannya. Became more important than the actual physical evidence was, putting people on a witness stand who interacted with him, who could testify that he was, in fact, a very normal individual. I think that Gacy was probably one of the most, to me, one of the most fearful human beings I'd ever seen. I didn't think he was insane. I concluded that he did not have a major psychiatric disease. Di akhir persidangan itu, membawa para juri mengambil satu suara bulat. Mereka memutuskan bahwa John Wayne Gacy bersalah atas 33 pembunuhan. He actually was pretty sensible. He wasn't insane, and he carried these things out systematically. So the jury pretty much decided that he was guilty. Dan keesokan harinya, Gacy dijatuhi hukuman 12 hukuman mati dan 21 hukuman penjara seumur hidup. Selama di penjara, untuk menantikan hari eksekusinya, Gacy banyak menghabiskan waktunya untuk melukis dan melakukan beberapa interview di televisi. I can go into the 70s, and there are a lot of things I can't remember. The same thing with the victims. I've looked at all of, I don't know, and believe it or not, for the last 12 years, I've studied these photos of the victims. And when you look at them, but still there is no association. None of them never worked for me. None of them, they never went to any places that I ever hung around, because I didn't hang around that many places unless you're involved in politics. But there's no way I could have run into any. Do you realize by 1993 that 50% of the American families will be single-parented? And that shows a breakdown in the church and not being able to hold families together. And for this reason, children run away from home and seek love in other places. I've always looked after my children, even now. A lot of things that my dad did, I refuse to do, because I don't believe in hitting children. I always felt that service community and community service to others, in my religious background, I felt if you serve other people, it'll come back to serve you. The blasphemers, the idolaters, the abusers of themselves with mankind shall not inherit the kingdom of God. The Sexually Dangerous Persons Act, he knew exactly what he was doing, and he even knew what the consequences of it was. If you believe you've lived your life the right way, then you do not have nothing to fear, in my case. You're not worried about facing God? No. Sementara para pengacara pembela Gacy, setelah ia membela Gacy di pengadilan dan mengajukan pengadilan banding untuk penentang hukuman mati terhadap Gacy, mereka mengaku sejak mereka membela Gacy, mereka menjalani hidup dan pekerjaannya menjadi sangat jauh berbeda. Mereka mulai mendapat ancaman-ancaman pembunuhan, banyak klien-kliennya yang tiba-tiba mengundurkan diri, dan mereka juga mendapatkan ancaman bom. Seiring berjalannya waktu, setiap banding yang telah diajukan, semuanya ditolak. Hingga pada akhirnya, tanggal eksekusi telah ditetapkan pada tanggal 10 Mei 1994.
Pada pagi hari di hari eksekusinya, Gacy diterbangkan dari penjara menuju ke ruang kematian di lembaga pemasyarakatan Stateville. Dan pada pukul 7 malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permintaan terakhir Gacy untuk menunda eksekusi. At about 11:15 on the night that Gacy was killed, one of us called up Gacy and said, "How are you doing?" And Gacy said, "You know what? Can this wait? Can I talk to you in a while?" We said, "No, John, I can't wait. I mean, what do you mean a while?" He said, "Call back in an hour or two." He said, "John, you're going to be dead in an hour or two. What are you thinking about?" Sementara di luar sel, ratusan orang bersorak-sorai gembira menyambut detik-detik kematian Gacy. Beberapa saat menjelang Gacy dieksekusi, ia meminta makanan untuk makan malam terakhirnya, yakni Kentucky Fried Chicken. Dan tepat setelah tengah malam, eksekusi John Wayne Gacy dilakukan. Ia diikat dan diberi 3 suntikan mematikan. Saat ia akan dieksekusi, ia juga memberikan kata-kata terakhirnya. Gacy's final words were "kiss my ass." Proses eksekusi tersebut juga disaksikan oleh kerabat para korban yang menontonnya melalui televisi yang telah disediakan. John Wayne Gacy was pronounced dead at 12:58 a.m. He got a much easier death than any of his victims. In my opinion, he got an easier death than he deserved. But the important thing is that he paid for his crimes with his life. He was a very crafty guy, but a crafty guy was really his undoing. He believed that he would prevail, and up until the very end, when he was executed, he didn't believe he was going to die. Most of the things that all of us value, John had no value for at all. John didn't value other life. John didn't value other emotions. John didn't value any institutions. John didn't value the feelings of other people. He clearly lacked a conscience and no feeling towards others, that he was very callous and calm and calculating. We can't teach someone to develop a conscience if it's not there. Even though the murders were over 35 years ago, the pain of all of it will always be there. I think I'll take it to my grave. It's not going to go away. Dan beberapa bulan setelah John Wayne Gacy dieksekusi, sebuah upacara diselenggarakan oleh kerabat dari para korban. Mereka mengambil lukisan-lukisan karya Gacy dan membakarnya sama-sama sebagai simbol untuk menyingkirkan semua kengerian yang telah diciptakan oleh John Wayne Gacy. Dan kisah tentang Gacy yang dikenal sangat ramah dan dihormati ini memberikan mereka pengalaman yang tidak lekang oleh waktu. Sebuah pelajaran berharga bahwa kejahatan bisa menyamar menjadi apapun atau siapapun di sekitar kita. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya. Hanya di K Channel, membuka jendela dunia.